Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pundi wau qalu wa idza mitna wa kunna turaba wa idzaman a inna lamab'usun. Surat Al-Mu'minun ayat 82. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Qalu padha ngucap sapa awalun ayil awaluna tegese wong kang padha dingin-dingin. Pengucape aida mitna ing pengucap aida mitna. Aida mitna arikalane mati sapa kita. Sapa kita sapa ingsun. Wa kunnalan ana sapa kita iku turaban lebu tanah. Wa idhaman lan pira-pira balung. A inna apa to saktenane kita iku lama ba'usuna yektine kang bakal den tangekaken kabeh. Yektine kang bakal den tangekaken kabeh. La ora mab'usun. La ora inna lama ba'usun. Ya. Wa fil hamzataini lan iku ing dalam hamzah loro yakni aida mitna kale a inna. Ya Allah ya Rabbi ya Karim aida mitna. Dan dalam hamzah loro aida mitna kalian a inna fil maudi'ain ing dalam watas ilusaniyati lan maca tashil ing hamzah kang nomor loro. Berarti qiraah yang kedua itu ya Allah ya Rabbi ya Karim aida aina ya. Hamzah yang kedua dibaca tashil. Tashil yang ini hamzahnya karena berharokat kasroh dibaca antara ya dan juga hamzah. Itu qiraah yang kedua. Terus wa idkhalu alifin lan manjingake ing alif lur ing manjingake ing alif bainahuma ing dalem antarane ya Allah ya Rabbi ya Karim hamzaten dalam antarane hamzaten alal wajhaini ing atase wajah loro. Alal wajhain ing atase wajah loro nggih. Dan ditambahkan alif di antara dua hamzah, baik itu hamzahnya yang kedua dibaca tahqiq ataupun dibaca tashil. Pun berarti teng mriki dingendikaken mangke teng penjelasannya teng sawine mawon mangke. Ya Allah ya Rabbi ya Karim laqad tu'idna yaktine teman-teman dan ya Allah ya Rabbi ya Karim den janjeni utawa den ancam den janjeni mawon den janji sapa kita nahnu tegese kita wa aba unalan pira-pira bapak kita hada ing ikilah ba'as ayil ba'sa tegese ing ikilah ba'as den tangekaken saking kubur ba'dal maut ing dalam sadurunge ing dalam sause mati min qablu sadurunge Muhammad. In hadza illa asatirul awwalin. In hadza ay ma hadza tegese ora ana utawi ikilah ba'as ora ana utawi ikilah hadza tegese ba'as. Ya Allah ya Rabbi ya Karim hadza ta ba'as illa asatirul awwalina ay akadibul awwalina tegese pira-pira kegorohane wong kang padha dingin. Angin kegorohane wong kang padha dingin kal adhahik kaya dene lafat adhahik pira-pira geguyonan. Ya Allah wal ajibilan lafat aajib ini pira-pira barang kang gawake jam'u usturatin utawi asatir iku jamae lafat usturah nggih bidhammiklan den dhammai hamzah. Kulli manil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Surat Al-Mu'minun ayat 84. Kul ngucap sapa sira Muhammad lahum maring kufar limanil ardu wa man fiha liman iku keduwe sapa al ardu utawi bumi wa man lan wong fiha kang tetep ing dalem
ardi nal khalqi bene saking para makhluk ingkung tum ta'lamun ingkung tum lamun ono sapa sira kabeh iku ta'lamuna ta'lamuna padha ngerti ta'lamuna padha ngerti sapa sira kabeh khaliqaha ing zat kang nyiptakake ing ard wa malika halan kang miliki zat kang miliki ing ard sayaqulu nallah tulisan niku sayaquluna bakal padha ngucap sapa kufar Allahu ya Allah ya Rabbi ya Karim Allahu utawi ya Allah ya Rabbi ya Karim man iku Gusti Allah taiman iku Gusti Allah kul ucap sapa sira Muhammad Allahumma ring lahum maring kufar afala tadzakkaruna ngaten nggih afala tadzakkarun niki saged diwaos dua afala tadzakkaruna kira yang pertama apa toh ora padha ngalap perkiling sapa sira kabeh apa toh ora ngalap perkiling sapa sira kabeh bi idghamit ta'i kelawan ngidhamake ing ta asaniyati kang nomor loro fidzali ing dalem dal menjadi afala tadzakkarun aitat ta'idun tegese apa toh orang ngalap pitutur sapa sira kabeh pada alamuna mongko padha ngerti sapa sira kabeh anal qadir ing satrane zat kang jumeneng zat kang kuwasa alal khalqi ing atase nyiptakaken ibtidane dalem kawitane iku qadirun kang kuwasa alal ihya'i ing atase nguripake alaihi ing atase nguripake ba'dal maut ing dalem sause mati kul marabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim kul ngucap sapa sira Muhammad marabbus samawat manutawi sapa iku rabbus samawati zat kang mengerani ing pira-pira langit as-sab'i kang pitu wa rabbul arsyilan kang mengerani ing arsy al azim kang agung ayil kursi tegese kursi sayaquluna padha ngucap mongko bakal padha ngucap sapa kufar Allahu utai rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim iku Gusti Allah. Tulis, iku bukan lillah tapi Allahu menurut satu qiraah yang pertama yang dalam kitab Tahdiruddin Al-Mahallinya. Kul ngucap sapa sira Muhammad afala tattaqun mongko apa toh padha ora wedi mongko padha ora padha rumeksa sapa sira kabeh ayat tahdaruna tegese mongko apa toh ora padha rumeksa sapa sira kabeh ibadah ghairihi ing nyembah ing sakliyane Allah kul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun kul ngucapo sapa sira man biyadihi man utawi sapa wong ya Allah ya Rabbi ya Karim kul ngucap sapa sira Muhammad man utawi sapa iku biyati ing dalem astane man malakutu kulli syai'in utawi kerajaane atau keratone saben-saben suwiji ai mulku kulli syai'in tegese kerajaane saben-saben suwiji wa ta'u tawita iku lil mubalaghati krana faedah mubalaghah ya Allah ya Rabbi ya Karim wa huwa yujiru wa hal utawi Allah iku yujiru dat kang nyelametake wala yujaru lan ora den selametake sapa alaihi mboten Allah niki nggih marsi wa tawi man wa tawi hal tawi man iku yujiru kang nyelametake wala yujaru lan ora den selametake sapa alaihi ing atase man ayahmi tegese ngelindungi ngreksa njaga sapa man wala yuhma lan ora den jaga sapa ali ing atase man kuntum lamun ana sapa sira kabeh kudu lamun padha ngerti sapa sira kabeh sayaquluna mongko bakal padha ngucap sapa ya Allah ya Rabbi sayaquluna mongko padha ngucap sapa kufar Allahu ing pengucap lafaz Allahu utawi ya Allah ya Rabbi ya Karim man
iku Gusti Allah, wa fikiratin ing dalam qiraah suci lillahi utawi lafat lillah. Ngoten nggih. Bila mil jari kelawan lam jar fil maudhi'ain dalam panggonan loro nadharon krana arae ningali ilal makna maring makna. Ya Allah ya Rabbi ya Karim man lahu madzukir man utawi ya Allah ya Rabbi ya Karim min an ila annal makna maring saterane makna man lahu madzukir. Sik niki. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim aiman. Tegese utawi Allah iku zat lahu kang iku kedue man, ngaten nggih. Man utawi Allah iku zat lahu kang iku kedue man. Ma utawi barang dikira kang wis den tutur apa ma. Kul fa anna tusharun. Kul ngucap sapa sira Muhammad fa anna tusharuna. Fa anna mongko kaya apa? Mongko hale kaya apa tusharuna padha den bujuk sapa sira kabeh aituh ta'una tegese padha den bujuk sapa sira kabeh. Alhamdulillah. Ya dikum isbalakum. Aituh da'una tegese den bujuk sapa sira kabeh wa tusrafuna lan padha den engokake sapa sira kabeh anil haqi saking barang kang hak wa ibadatillahi lan nyembah ing Allah tahu halit diwini Allah. Ai kaifa ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ai kaifa yukhayyalu. Niku kalau pakai ya berarti fi'il mudhari, yukhayyalu kalau pakai ta awalnya berarti nggih fi'il madhi. Ai kaifa yukhayyalu utawa tukhayyila. Ai kaifa tegese hale kaya apa tukhayyila. Den cikrak-cikrakake dibayang-bayangkan lakum maring sira kabeh apa annahu sak tenane al-haq iku batilun kang batal bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun bal atainahum balik nekani sapa ingsun ing kufar bil haqqi lan barang kang hak bisit iki klan barang kang temen enom lan saktenane kufar iku lakadzibuna yektine kang padha goroh fi nafyihi ing dalem nafeake ing al haq wa huwa mat akhadallahu min waladi wa ma kana ma'ahu min ilah idzal ladhaba kullu ilahin bima khalaqa wa ala ba'dhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun. Bon niku minjing mawon samangke kula terangaken mulai ndugi ayat 81. Ya Allah ya Rabbi ya Karim bal qalu mislama qalal awwalun. Bal qalu mislama qalal awwalun. Akan tetapi justru mereka tetap mengucapkan seperti halnya ucapannya para pendahulu mereka. Bon niku pun dijelaskan. Terus seperti yang dijelaskan hubungannya dengan ayat yang kemarin. Ayat yang kemarin itu kan menjelaskan bahwa keadaannya orang-orang kafir itu sudah diperingatkan oleh Allah Ta'ala, bahkan sudah diicipkan kepada mereka sebuah siksaan, akan tetapi yang ada tetap saja mereka tetap tidak beriman. Andaikan yang namanya siksaan itu dibuka daripada mereka, niscaya mereka akan tetap kembali menetapi atas kesesatan mereka. Mangkane teng mriki dingendikaken teng kelanjutane, justru mereka tidak menjadikan sebuah siksaan itu merupakan sebuah pelajaran bagi mereka agar mereka bertaubat kembali dan menyembah terhadap Allah Ta'ala yang Maha Esa. Justru mereka malah bal qalu mislama qalal awwalun. Ya, mereka justru tetap mengucapkan terhadap seperti yang diucapkan oleh para pendahulu mereka.
Rupane napa? Seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, perihal yang namanya Yaumul Ba'ats atau hari dibangkitkannya dari kubur. Ailam yatta'idu bi kulli hadhil ayah, yakni orang-orang kafir itu tidak mengambil pelajaran dengan semua ayat-ayat yang telah dijelaskan. Bal qalu misla ma qalal awwalun, justru mereka tetap mengucapkan seperti halnya apa yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu. Rupane napa? Qalu a idza mitna wa kunna turaba wa idzaman a inna lamab'usun. Surat Al-Mu'minun ayat 82. Mereka para pendahulu mengucapkan a idza mitna, apakah kalau kita sudah meninggal, wa kunna turaban wa idhaman, dan kita sudah menjadi tanah dan juga tulang belulang, a inna lamab'usun, apakah kita semua ini akan dibangkitkan dari kubur. Ini pun bolak-balik nggih tentang keraguan-raguannya mereka orang-orang kafir terhadap yang namanya Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkannya dari kubur. Mulanya kalau kita tafsiri, kita murati dulu yang di dalam tafsir Jalaluddin Al-Mahallinya, tengriki dikaakan, ya Allah ya Rabbi ya Karim, qalu ayil awwalun a idza mitna wa kunna turaba wa idza man inna lamab'usun. Ya, mereka itu mengatakan bahwa apakah tatkala kita sudah meninggal, kemudian kita sudah menjadi tanah dan juga tulang belulang, apakah kita ini bisa menjadi orang-orang yang dibangkitkan kembali. Niki guys, bolak-balik disampaikan jawaban-jawabannya, niki nggih sampun bolak-balik diutarakan. Melano dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh, maka sebenarnya ini merupakan sebuah hal yang sama persis dalam surat Yasin ayat 78 79, dan surat Yasin dikatakan wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Mereka membuat sebuah perumpamaan kalam masal, wa nasiya khalqahu, yang ada mereka itu lupa terhadap yang namanya penciptaan mereka di awal kali, artinya menciptakan mereka dari ketiadaan. Wa nasiya khalqah qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Seraya orang-orang kafir itu berkata, may yuhyil 'idhama wa hiya ramim, siapa yang mampu kembali menghidupkan tulang belulang dalam keadaan sudah hancur. Maka Allah Ta'ala menjawab, kul, jawablah wahai Muhammad, kul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Ucapkan wahai Muhammad, jawab wahai Muhammad, yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah, yang mampu akan menghidupkan kembali terhadap tulang belulang dalam keadaan sudah hancur adalah zat yang menciptakannya untuk pertama kali. Ini kan pun bolak-balik diaturakan bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang mampu menciptakan manusia dari ketiadaan, apalagi hanya sekedar untuk mengembalikan. Tentu itu lebih mudah. Pun niku murates gampang namung ngoten mawon. Sakniki bahas masalah qiraah sab'ah iki sing rada angel. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, teng mriki dingendikaaken surat Al-Mu'minun ayat 82 ya. Tengerikan ada aidza mitna dengan ainna. La ini berfungsi untuk ketegasan dari mereka bahwa ini sebenarnya mereka bertanya seperti ini bukanlah bertanya, tapi mereka memang benar-benar ingkar. Cara dimulai ngeten. Aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman inna labusun, apakah kita itu ketika sudah meninggal dan menjadi tanah dan juga tulang belulang, apakah kita semua ini akan menjadi orang-orang yang dibangkitkan dari kubur? Lah, tentu tidak. Dalam anggapan mereka
Ada jawaban lah, tentu tidak. Kalau kita sudah meninggal, menjadi tanah dan juga tulang belulang tidak akan mungkin dibangkitkan. Itu jawabannya dari mereka seperti itu. Wafil hamzataini ini samangke membahas tentang dua hamzah. Dua hamzah yang ada pada fil maudhi'aini dalam dua tempat, aidza mitna kale inna lama ba'usun, itu ada banyak qiraah. Qiraah yang pertama yaitu ya Allah at-tahqiq, sama-sama dibaca tahqiq niki pun maklum nggih. Inna dengan aidza sama-sama dibaca sharih, jelas hamzahnya itu tahqiq. Kemudian watas hilisaniati, dan membaca tashilnya hamzah yang nomor 2 berarti aidza ainna. Adan ya, hamzah yang keduanya itu dibaca tashil antara hamzah dan juga ya, karena hamzahnya itu berharokat kasrah, berarti seolah-olah diganti di tengah-tengahi antara ya dan juga hamzah. Itu yang qiraah yang kedua. Wa idkhali alifin bainahuma 'alal wajhaini, dan memasukkan alif di antara keduanya menurut dua wajah. Berarti nanti jadinya kalau tahqiq dalam keadaan ada kalanya di tanpa alif, ada kalanya memasukkan alif. Berarti bisa ngeten, aidza ditahqiqkan dua-duanya dalam keadaan tanpa memasukkan alif, atau dalam keadaan memasukkan alif di antara dua hamzah yang sama-sama dibaca tahqiq menjadi aidza. Ini kan berarti dua. Sama seperti halnya yang nomor 2, yakni yang ainna. Ainna juga sama. Qiraah yang pertama itu sama-sama ditahqiq hamzahnya, berarti ainna ya. Dengan dalam keadaan tanpa adanya memasukkan alif, ainna, atau juga bisa dengan memasukkan alif. Jadi bacanya ainna. Niki saja dua punan. Kemudian yang ditashil pun juga sama. Nggih. Iki rada anu iki. Ngene ya, asal untuk listen wae. Kuwi soalnya rada ruwet nang kono qiraah ana pira kan, kamu kan bingung. Sampean lihat saja di dalam tafsir Sawinya, wa idkhali qauluhu wa idkhali alifin bainahuma ay wa tarkil idkhal. Fal qiraatu arba'u sab'iyatin fis-sani wa salasun fil awal bitarkil idkhal bainal muhaqqaqataini. Nih loh. Jadi qiraahnya itu ada 4 untuk yang nomor 2, dan yang nomor 3 itu yang nomor pertama nggih. Kelawang sulimaleh untuk yang ainna ini yang nomor 2, ini ada 4 qiraah. Untuk yang aidza itu ada 3 qiraah. Rupane nopo? Amen catet. Qiraah yang pertama pada aidza mitna ini cuma ada 3 bentuk. Yaitu yang pertama sama-sama dibaca tahqiq dalam keadaan tanpa memasukkan hamzah dan tidak tanpa memasukkan alif maksudnya. Dan dalam qiraah yang pertama itu tidak ada yang memasukkan alif tatkala dua-dua hamzahnya itu dibaca tahqiq. Kemudian yang nomor 2 qiraah untuk yang aidza itu ya yang kedua itu dibaca ya Allah. Hamzah yang kedua itu dibaca tashil antara ya dan juga hamzah menjadi aidza. Ngaten nggih. Nah ini ada 2, dalam keadaan yang satu itu
tanpa diberi alif di antara dua hamzahnya, dan yang qiraah yang kedua itu diberi alif, berarti aidza. Jadi untuk yang pertama ini 3 qiraahnya. Lah yang inna lama ba'usun ini qiraahnya ada 4, ya, arba'u sab'iyatin fisani. Fal qiraatu sab'un sab'iyatun fisani. Ini ada 4, rupanya nopo? Sama-sama dibaca tahqiq 2 hamzahnya dalam keadaan dikasih alif di antara keduanya atau tanpa dikasih alif, berarti inna tanpa diberi alif, atau inna qiraah yang kedua. Kemudian qiraah yang ketiga yaitu dengan cara dibaca tashil hamzahnya yang kedua dengan tanpa diberi alif di antara keduanya atau diberi alif, jadinya inna yang pakai alif atau ainna. Bon, iku qiraah yang ngaten nggih. Bon, inilah bolak-balik yang menjadi titik keraguannya orang-orang kafir bahwa pembahasan tentang yang namanya yaumul ba'ats, hari dibangkitkannya para manusia dari kubur, itu mereka anggap sebuah hal yang tidak mungkin. Mulana kita lanjutkan tentang ayat yang 83-nya tengeri kita akan laqad wa'idna nahnu wa abauna hadza min qablu in hadza illa asatirul awwalin. Laqad wa'idna tinit tangriki timurati mawon. Laqad wa'idna nahnu abauna hadza, dan sungguh kami dan kakek moyang kami telah dijanjikan tentang adanya yaumul atau hari dibangkitkannya dari kubur min qablu, mulai dari sebelum diutusnya Muhammad. In hadza illa asatirul awwalin, tidaklah hari dibangkitkan dari kubur ini kecuali hanyalah kebohongan-kebohongan orang-orang terdahulu. Niku murate ngoten. Ini perkataannya orang-orang kafir mengatakan seperti itu. Rupane napa? Kita tafsir tentang tafsir Jalaluddin Al-Mahallinya, laqad wa'idna nahnu wa abauna hadza ayil ba'sa ba'dal maut min qablu, ay qabli Muhammad. Dan kami dan kakek moyang kami telah dijanjikan terhadap hal ini, yaitu dibangkitkan dari kubur setelah kematian, mulai dari sebelum diutusnya Muhammad. Tapi in hadza ay ma hadza ila asatirul ayakadibul awalin, tidaklah hari dibangkitkan dari kubur itu kecuali sebuah hal yang merupakan kebohongan-kebohongan orang-orang terdahulu. Gampangan ngomong, ini ucapan orang kafir tidak percaya terhadap yang namanya yaumul ba'ats. Asatir itu sama sepertinya lafaz al-dhahik dan juga ajib, yang mana itu merupakan jamak daripada lafaz mufrad berupa usturah dengan dibaca dhammah hamzahnya. Wes, niki pun bolak-balik diaturaken ngoten nggih. Cara nalar dangkale menungso iku ora nutuk kongkon percaya karena mereka tidak iman, kongkon percaya karo sing jenenge hari dibangkitkan dari kubur. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, mulakna teng mriki ngendikaaken kula kan nggih pun sering toh kula maturaken kados sing sairan sing sering kula maturaken tentang yang namanya yaumul ba'ats, hari dibangkitkan dari kubur. Bahkan sampai teng sairan iki ngendikaaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim, qalal munajjim wa tabibu kilahuma la tubasul amwatu qultu ilaihima. Orang-orang yang ahli perbintangan dan juga para dokter mengatakan bahwa la tubasul amwatu, tidak mungkin orang-orang yang sudah meninggal itu dibangkitkan kembali. Maka qultu ilaihima, aku ucapkan kepada keduanya, in sahhaqau luka falastu bi khasiri au sahhaqau li fal khusranu alaikuma in sahhaqau luka falastu bi khasiri.
andaikan ucapanmu itu benar, ya wahai orang yang ahli perbintangan dan juga dokter yang mengatakan bahwa hari kebangkitan itu tidak akan ada, ya tidak bisa dibangkitkan seorang manusia yang sudah meninggal itu, andaikan ucapanmu itu benar, niscaya falastu bi khasiri, maka aku tidaklah merugi. Au sahha qauli, tapi kalau yang benar adalah ucapanku, fal khusranu alaikuma, maka kalian semua akan rugi. Kalau dalam bahasanya Buya Hamka ini yang sehingga pun sering kula sampaikan, tatkala Buya Hamka itu disowani oleh seorang ateis yang kemudian dengan gagahnya ateis tersebut mengatakan kepada Buya Hamka, wahai Buya, coba bayangkan, andaikan apa yang engkau katakan, engkau bahas berupa surga, neraka, hari kebangkitan dari kubur, pertanyaan kubur, itu semua hanyalah sebagai perkara yang bohong. Apa yang apa prasangkamu? Maka dijawab oleh Buya Hamka dengan jawaban yang artinya kurang lebihnya, tidaklah aku khawatir, tidaklah aku lebih menyesal daripada ternyata semua hal itu benar-benar menjadi realita. Ya gampangan ngomong ya seperti yang dalam syairannya itu tadi, insahha qauluka falastu bi khasiri aw sahha qauli fal khusrani alaikum. Lek kapan aku iku mang bener omonganmu, lek kapan gak ono sing jenenge surga neraka dibangkitkan dari kubur, niscaya aku gak akan rugi. Karena dengan aku meyakini tentang adanya hari kebangkitan itu menjadi memotivasi terhadap diriku untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk. Maka aku tidak akan merugi gara-gara meninggalkan perkara-perkara yang buruk karena termotivasi oleh dibangkitkan dari kubur. Yang ada justru insahha qauli fal khusranu alaikuma. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Kalian akan menjadi orang yang merugi tatkala justru omonganku adalah hal yang benar. Berupa ada surga, neraka dibangkitkan dari kubur. Karena dengan kalian tidak meyakini, kalian merasa bebas, kalian melakukan segala hal yang kalian inginkan tanpa adanya kontrol. Ana nggih. Aku golek isian dawuh Buya Hamka yang itu tadi, tak golek lafate asline bagus. Cuma saya lupa ingat bahasanya, kurang lebihnya seperti itu nggih. Itu terjemahan dari syairan yang saya bacakan tadi. Tatkala orang ateis itu sowan dan mencoba ingin menciptakan keraguan di dalam hatinya Buya Hamka, bahasane ngaten, maka jawaban sangat menohok, sangat menampar terhadap dia. Tidaklah aku menyesal daripada kondisimu tatkala mengetahui benar yang namanya surga neraka dibangkitkan dari kubur, itu semua adalah perkara yang hak, perkara yang benar. Gampangan ngomong, kon akan menjadi lebih menyesal tatkala ternyata itu semua adalah hal yang benar-benar akan terjadi. Umpama gak terjadi, aku gak bakalan menyesal sing gak ngarah. Kon nggih. Niku ngoten. Mulane didhawuhaken kalian Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh, kita lanjutkan. Yang dimaksudkan dari beberapa ayat ini, ayat mulai dari ayat 81 sampai ayat 90, ini kemungkinan yang pertama adalah menolak ar-raddu ala munkiril i'adah, menolak terhadap pemahaman menolak dan juga menjawab terhadap orang-orang yang mengingkari adanya hari dibangkitkan dari kubur. Dan tujuan yang kedua yaitu untuk menolak dan menjawab terhadap para penyembah berhala. Karena nopo, pada hakikatnya mereka para penyembah berhala itu mereka itu mengakui tentang ketuhanannya Allah Ta'ala. Hanya saja mereka itu berkata bahwa mereka menyembah berhala dengan tujuan untuk mendekatkan diri terhadap Allah Ta'ala. Maka ini dijawab oleh Allah Ta'ala. Orang-orang yang
tidak percaya dengan adanya hari dibangkitkan dari kubur, dan juga orang-orang yang mengatakan bahwa mereka itu menyembah berhala, tapi pada hakikatnya mereka itu kan mengakui terhadap ketuhanannya Allah Ta'ala menjawab dengan 3 jawaban. 3 jawaban ini rupane napa? Jawaban yang pertama, ya Allah ya Rabbi Karim. Jawaban yang pertama sampean tulis itu di atasnya kulli manil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. 1. Ini jawaban yang pertama untuk mereka orang-orang yang mengingkari hari dibangkitkan dari kubur, dan juga mereka-mereka yang menyembah terhadap berhala tapi mereka itu bahasanya masih mengakui terhadap ketuhanannya Allah Ta'ala. Jawaban yang pertama, ucapkan wahai Muhammad, kulli manil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Surat Al-Mu'minun ayat 84. Kul, ucapkan wahai Muhammad, lahum, kepada mereka, limanil ardu, milik siapa bumi ini dan seisinya, wa man fiha minal khalq, dan seisinya, in kuntum ta'lamuna ay khaliqaha wa malikaha, jika kalian semua itu mengetahui penciptanya dan pemiliknya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Maka tengeriki dingendika akan, inilah jawaban yang pertama, inilah hujahnya Allah Ta'ala yang pertama terhadap mereka, jawabannya Allah Ta'ala terhadap mereka. Dan wajah istidlalnya adalah ini atas napa namine i'adah, bahwa Allah Ta'ala itu kalau memang kita lanjutkan din nggih. Tang kelanjutane sayakuluna Allah. Kul afala tadzakkarun. Mereka pasti akan menjawab bahwa Allah, artinya yang memiliki bumi dan seisinya adalah Allah. Qiraahnya ini ada 2, ada yang lillah, ada yang Allah. Kalau di dalam Qur'annya kita sayakuluna lillah, ngoten. Kul, ucapkan wahai Muhammad, lahum, kepada mereka, afala tadzakkarun, apakah mereka tidak bisa mengambil sebuah pelajaran? Bi idghami ta'i asaniyati fi dzali, dengan mengidghamkan tak yang nomor 2 di dalam dzal menjadi tadzakkarun, ay tatta'idun, apakah mereka tidak bisa mengambil sebuah nasihat? Fata'lamun annal qadir 'alal khalqi ibtida'an qadirun 'alal ihya'i ba'dal maut. Bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim, mestinya kalian itu bisa mengambil pelajaran, mengambil nasihat, bahwa kalau kalian mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang mampu menciptakan secara permulaan, artinya menciptakan dari sebuah ketiadaan, niscaya mestinya juga Allah Ta'ala lebih mampu, lebih kuasa untuk sekedar mengembalikan, qadirun alal ihya ba'dal maut, untuk menghidupkan kembali setelah meninggal. Cara nalare kan ngono to, Pak. Cara nalare kan ngoten. Mulane teng mriki dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, bentuk istidlalnya adalah ngeten. Pertama, ini untuk jawaban bagi orang-orang yang mengingkari hari dibangkitkan dari kubur, bahwa kalau Allah Ta'ala itu zat yang menciptakan terhadap bumi dan seisinya berupa perkara-perkara yang hidup, perkara-perkara yang bernyawa, maka Allah Ta'ala itu tentunya lebih mampu untuk mengembalikan mereka setelah Allah Ta'ala mematikan, membuat mereka semua mati. Ya. Dan sekaligus ini juga hujah bagi mereka-mereka yang menyembah terhadap berhala dalam keadaan tapi masih mengakui ketuhanannya Allah Ta'ala. Artinya bagaimana? Wajul istidlal bi ala nafi ibadatil ausan min haitsu inna ibadata man khalaqakum wa khalaqal arda wa kullama fiha min wajibatun ibadati ma la yadur wa la yanfa'. Bahwa Allah Ta'ala itu adalah zat yang menciptakan bumi dan seisinya, dan Allah Ta'ala lebih berhak disembah karena menciptakan kalian semua dan juga
bumi dan seisinya daripada menyembah sebuah perkara yang tidak madharrati dan juga tidak manfaati. Itu jawaban yang pertama. Afala tadzakkarun, apakah mereka itu tidak fala tadzakkarun, tidak bisa mengambil pelajaran. Ini dawuhnya Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi, maknahu at-targhib fit tadabbur liya'lamu butlana ma hum alaihi. Ini untuk menunjukkan betapa sebenarnya kita itu sangat dianjurkan oleh Allah Ta'ala untuk kita itu berangan-angan, ngeten loh. Terkhusus mereka orang-orang kafir, agar mereka itu lebih sadar terhadap kebatilan perkara yang sedang mereka alami, ngeten loh, berupa menyembah berhala, berupa mengingkari yang namanya yaumul ba'as. Pun, ini ngoten nggih. Sekarang kita lanjutkan. Dalil yang nomor 2 atau hujah yang kedua, jawaban yang kedua untuk mereka para penyembah berhala dan juga mereka yang mengingkari terhadap yang namanya yaumul ba'as adalah ya Allah, kul mar rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Ucapkan wahai Muhammad, siapa Tuhannya langit yang ada 7 dan juga Tuhannya arsy yang agung, ayil kursi, yakni kursi. Pertama, tengeriki seperti yang didawuhkan oleh Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh, maka setelah Allah Ta'ala itu melontarkan pertanyaan, menjawab sebuah hujjah, menjawab artinya menjawab dengan pelontaran hujjah kepada mereka berupa dengan kepemilikan dan penciptaannya Allah Ta'ala terhadap bumi dan seisinya, Allah Ta'ala berpindah dan melontarkan sebuah hujjah kepada mereka tentang kepemilikan kerajaan dan juga penciptaan Allah Ta'ala terhadap yang namanya langit dan seisinya dan juga arsy-Nya Allah Ta'ala yang agung. Kan kepemilikannya Allah Ta'ala dan penciptaannya Allah Ta'ala terhadap bumi dan seisinya. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua ini tentang kepemilikan kerajaan dan bahasane penciptaannya Allah Ta'ala terhadap langit dan juga arsy-Nya Allah Ta'ala yang maha agung. Mulakno tengriki dingendikaaken wasaniha marrabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim wa wajhul istidlal al-amrayni kama taqaddama. Kemudian al-kursi tengeriki pendapatnya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, arsyil azim, ars agungnya Allah, arsy-Nya Allah yang agung itu arsy-Nya maksudnya. Agung ini sifatnya arsy. Ini kalau menurutnya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, arsy itu ditafsiri dengan kursi. Tapi ini dikomentari oleh Syekh As-Sawi, al-munasib ibqa'uhu ala dhahirihi fa innal arsya ala tahqiq ghairul kursi. Monggo Ban. Senap. Dilanjutkan lagi. Tengriki dingendikaken. Loh, pernah Jalaluddin Al-Mahalli bahwa arsy yang agung itu ditafsiri dengan kursi. Itu merupakan pendapat yang kurang kuat.
Justru menurut pendapat yang tahqiq itu mengatakan antara arsy dan juga kursi dua hal yang berbeda, sehingga nggak bisa ditafsiri dengan kursi. Arsy nggak bisa ditafsiri dengan kursi. Wes, itu memang perbedaan pendapat ya. Bon, saya kuluna Allah, saya kuluna Allah, qul afala tattaqun. Mereka orang-orang kafir itu pasti akan menjawab Allah bahwa Tuhan langit 7 dan Tuhannya arsy yang agung itu adalah Allah. Ini juga qiraahnya ada dua, saya kuluna lillah atau saya kuluna Allah. Nggih, kul afala tattaqun, ucapkan apakah mereka itu tidak takut. Al-Mu'minun ayat 87. Apakah mereka itu tidak takut? Ayatahdaruna ibadata ghairihi. Yani apakah mereka itu tidak menghindari untuk menyembah selainnya Allah. Pun ingatkan kayak ini untuk mengingatkan terhadap mereka untuk menjauhi siksaannya Allah Ta'ala dengan cara menjauhi penyembahan terhadap selainnya Allah. Terakhir, jawaban yang nomor 3 oleh Allah Ta'ala untuk mereka orang-orang kafir yang mengingkari terhadap hari dibangkitkan dari kubur dan juga para penyembah berhala, yaitu kul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wala yujaru in kuntum ta'lamun. Tulis di atasnya kul, ini yang ketiga. Di kul-kulnya itu ada 3. Kul limanil ardu, kul man rabbus samawat, dan yang nomor 3 yaitu kul man biyadihi. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, kita murati kul man biyadihi segi sesuk wae kita ya. Soalnya saya kepingin menjelaskan tentang yang namanya malakut, yang namanya alam malakut. Ini pemahamannya rada jeru, aku wis maca tapi kurang banyak wawasan. Niki benjing mawon. Kul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa yujiru wa la yujaru alaih, surat Al-Mu'minun. In kuntum ta'lamun, surat Al-Mu'minun ayat 88. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.